Perkenalkan, nama saya Olni Vivian Kansil dengan NIM 20111101117 dari kelas Kesling angkatan 2020. Dalam mata kuliah Entomologi dan Mikrobiologi Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengempu Dr. Oxfriandi J. Sumampau SPI MKes, saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Pengertian diare menurut WHO. Diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fecal oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur baik balita, anak-anak, dan orang dewasa dengan berbagai golongan sosial. Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di kalangan anak-anak kurang dari 5 tahun. Berdasarkan lama waktu, diare dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama diare akut, yaitu BAB dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan datang secara mendadak, secara berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang kedua, diare persisten, yaitu diare akut dengan atau tanpa disertai darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Jika terdapat dehidrasi sedang ataupun berat, diare persisten diklasifikasikan sebagai berat. Jadi, diare persisten adalah bagian dari diare kronik yang disebabkan oleh penyebab lain. Yang ketiga, diare kronik, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu yang memiliki penyebab yang bervariasi dan tidak seluruhnya diketahui. Lalat merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit diare seperti diare, diare tipoid, kolera, dan kasus kecacingan pada manusia dan hewan disebabkan oleh lalat. Bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi virus seperti flu, norovirus, atau rotavirus. Rotavirus adalah penyebab paling umum dari diare akut pada anak-anak. Parasit yang merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Yang selanjutnya ada faktor risiko diare. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terserang diare, seperti yang pertama, jarang mencuci tangan setelah ke toilet. Kedua, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih. Yang ketiga, jarang membersihkan dapur dan toilet. Yang keempat, sumber air yang tidak bersih. Yang kelima, makan makanan sisa yang sudah dingin. Yang keenam, tidak mencuci tangan dengan sabun. Yang selanjutnya, rantai penularan diare. Penyebaran kuman menyebabkan diare biasanya menyebar melalui fekal oral, antara lain melalui makanan dan minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan tinja penderita. Seperti pada gambar di bawah, terdapat siklus penularan penyakit diare. Bagaimana orang bisa terkena diare sampai ia jatuh sakit. Nah, saat ini kita akan membahas pencegahan dan pengobatan pada penyakit diare. Pengobatan utama diare adalah dengan mencegah dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Untuk pencegahannya, penderita dapat meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare
bisa didapatkan di apotik atau toko obat. Juga disarankan untuk mempercepat pemulihan diare. Pada kondisi yang lebih serius, dokter akan memberikan obat-obatan seperti obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Untuk pencegahan diare sendiri, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Misalnya, dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan dan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Sekian dari saya. Apabila ada terdapat salah kata atau penulisan dalam materi saya, dimohon untuk dimaafkan. Terima kasih.